Percayalah, buku adalah salah satu benda ajaib yang pernah masuk ke dalam hidup seseorang. Buku adalah alat sihir yang bisa menerbangkan pembacanya ke berbagai tempat dan waktu. Tidak peduli seberapa jauh tempat tersebut, buku akan mengantarmu lebih cepat dari kereta atau pesawat manapun. Buku bisa membuatmu mengecap manis meski tidak ada gula di dalam mulutmu. Buku bisa meremas perasaanmu jika itu perlu untuk dilakukan. Rusukmu akan terhimpit karena diinjak oleh gajah, tapi di saat yang bersamaan, tanganmu malah memegang erat lembaran kertas. Buku adalah makhluk yang unik. Di sepertiga pertama, dia akan menarik kita ke dalam dunia lain, ke dunia yang belum pernah kita membayangkannya. Kita mungkin akan bertemu dengan naga, berkelahi dengan kuda, atau bahkan mungkin kita akan diajaknya menaiki kapal Nabi Nuh. Pada 2/3 isi buku, kita akan mendapati diri kita masuk semakin dalam, terjerumus, bahkan terjerembab ke dalam masalah yang berkecamuk di dalam halaman-halaman tersebut. Kita akan meringis, tertawa, sampai memegang sisi kepala, mengusap air mata. Bahkan mungkin kita akan benci dengan kebencian yang belum pernah kita miliki sebelumnya. Lalu, di sepertiga terakhir, kita akan menjadi pribadi yang tidak bisa sabar. Kita akan melompati beberapa baris hanya untuk mengetahui paragraf setelahnya. Kita akan abai pada beberapa kata demi bersegera ke titik terakhir di bab tersebut. Buku adalah teman terbaik. Dia akan selalu terbuka saat kita ingin beradu kata. Dia adalah kisah yang datang dari semua arah. Teman di kala sepi, juga di tengah keramaian. Aneh, tapi memang begitu adanya. Saat aku duduk di tepi kursi, memegang sebuah buku, lalu bertanya kepada sesuatu, suara di dalam kepalaku mulai bergema. Tentang bagaimana bisa orang zaman dahulu menulis buku seperti ini, atau di mana mereka menemukan paragraf-paragraf seperti ini, atau bagaimana mereka memasukkan sihir ke dalam setiap kata-katanya. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang lain. Orang yang mudah marah bisa menjadi diam oleh selembaran buku. Orang yang terbiasa diam bisa memproduksi air mata setelah sampai di halaman tertentu. Bahkan, orang yang paling mudah menangis bisa tertawa saat sihir kata itu mengenai matanya. Aneh, tapi memang begitu adanya. Kalian punya cerita apa tentang buku? Aku pernah melompat beberapa puluh tahun ke belakang karena sebuah buku. Di dalam sebuah adegan yang aku sendiri takut untuk membacanya lagi. Saat dimana jalanan ramai oleh batu dan bambu yang berterbangan, toko yang mulai menyala merah api, juga saat nama-nama yang selalu disebut di kemudian hari hilang di sapu badai. Aku juga pernah melompat ke sebuah cerita dari seorang laki-laki yang selalu mengucap salam pada perempuan di lantai 2. Mereka berboncengan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sepeda tua yang sudah reot. Setiap kali pedalnya dikayuh, maka bunyi nyaring akan segera mengudara. Tak ada yang bisa memisahkan mereka, bahkan ular besar sekalipun. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, bus besar yang biasanya pergi sebelum subuh dan pulang saat petang, mengambil salah satu di antara mereka. Tanpa kabar, tanpa kata pamit yang pantas, dua perasaan itu saling menjauh dan terus menjauh. Mungkin sudah lebih dari 1000 usaha yang dilakukan keduanya untuk sekedar mengucap salam kembali. Tapi salam itu tak pernah berbalas, karena yang ditinggalkan kini telah bersatu dengan selang oksigen. Aku juga pernah diterbangkan ke tempat yang jauh, seakan aku sedang membersamai seseorang yang ada di dalam buku tersebut. Aneh rasanya, bagaimana bisa aku yang duduk di atas kursi bisa berkeliaran di dalam stasiun, melihat seseorang memasangkan tali rafia sebagai ikat pinggang, lalu berjalan setengah melompat karena jawaban yang baru saja diterimanya adalah, "Aku juga sayang kamu." Matanya bersinar seperti lampu yang baru dibeli. Senyumnya lebih lebar dari bulan sabit manapun. Dan rona pipi yang lebih merah dari jambu air yang sudah matang.
Terkadang, ketika aku sudah masuk ke dalam lembaran-lembaran buku, pikiran serta perasaanku ikut terjun bebas bersamanya, tanpa parasut, hilang berpindah dunia. Lalu, saat aku menutup buku tersebut, kesadaranku yang tadinya hilang tiba-tiba masuk entah lewat mana. Karena buku, aku bisa berada di dua atau bahkan lebih dunia yang berbeda. Memangnya menurutmu kenapa kita harus membaca? Entah itu buku atau yang lain. Sebagian orang lebih suka mendengar, menulis, atau bahkan bercerita, tapi sedikit yang mau berkata, aku lebih suka membaca. Lagi-lagi, aku tak tahu ini datang dari mana. Ada pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepalaku. Di atas kursi kayu yang sudah condong ke arah tembok, suara itu datang lagi. Menurutmu, kenapa dahulu, beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan memerintahkan kita untuk membaca? Iqra, sebuah kata perintah dari kegiatan membaca telah menggetarkan tubuh seseorang di dalam gua. Jadi, cerita apa yang kamu miliki dengan sebuah buku?